Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group. Terima kasih atas kunjungannya untuk semuanya saja, sahabat desa dan semuanya saja yang berkunjung di channel kita terkait dari kita mencoba memahami informasi digital mapping atau peta digital. Berikut kita mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait digital mapping atau pemetaan digital yang kita telah bentuk. Apa saja yang dapat kita ambil hasilnya atau kita ambil manfaatnya atau faedahnya dari kerja kita bareng-bareng dengan desa terkait dengan digital mapping. Oke, berikutnya kita akan jelaskan. Di sini di depan kita sudah tertampil sebuah desa. Kita ambil contoh adalah Desa Karangkedawung yang ada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sebuah desa yang terletak ada di sebelah timur dari Desa Wiradadi. Kemudian di sebelahnya Desa Sokaraja Tengah, sebelah utaranya Desa Kalikidang. Ancar-ancarnya biasanya beberapa teman yang biasa jalan-jalan ke Purwokerto sudah tahu, yaitu di Sokaraja ada Depo Pelita, itu sebelah baratnya persis. Ya, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada yang namanya panel daftar layer. Adalah informasi terkait dengan layer-layer atau lapisan-lapisan demi lapis sebuah informasi peta tanah yang kita bentuk dan kemudian kita tampilkan atau kita buka di sini. Di sini kita bisa memahami ada berapa layer atau informasi peta desa yang kita telah buka dan visualisasinya ditampilkan di sebelah kanannya, yaitu di sini. Inilah visualisasi tampilan dari peta kita. Yang ini disesuaikan dari centang atau contreng atau yang diaktifkan atau tidak dari informasi yang ada di sebelah panel sini. Contoh yang di sini adalah ditampilin hanya sebuah batas desa, bidang tanah, RT RW, blok. Ya, seperti itu aja. Bagaimana kita informasi detailnya? Kita bisa aktifkan semuanya ini. Kalau kita aktifkan maka akan ditampilin dari semua informasi peta desa yang ada. Ini contoh adalah batas desa, ini ya, batas desa kelihatan yang kuning. Kemudian ini batas dusun, ya. Kemudian ini adalah batas gerumbul. Lebih jelasnya kita aktifkan satu demi satu saja peta yang ada. Contoh, kita aktifkan di sini adalah frame-nya ya. Ini adalah frame atau lingkar luar dari Desa Karangkedawung. Di sini yang putih ini adalah desa yang lain ya. Di luar Desa Karangkedawung. Desa Karangkedawung adalah yang ada di dalamnya, yaitu ini. Yang terlihat citra satelitnya lebih jelas. Inilah Desa Karangkedawung. Berikutnya kita aktifkan adalah lingkar dusun, lingkar desa, maaf. Inilah lingkar desanya ya. Lingkar desanya yang sebenarnya dari frame ini pun kita sudah bisa memahami ya, ini lingkar desanya. Kemudian ini terkait dengan pengukuran ala kemarin desa jalan-jalan keliling dari keputusan pemerintah terkait untuk kesepakatan wilayah desa ya. Ini pun kita mengambil informasi tersebut untuk dijadikan menjadi bahan hukum untuk kita membuat peta ya. Salah satunya ini itu adalah PPS kemarin kerjasama dengan desa untuk jalan-jalan bareng. Maksudnya desa diterjunkan untuk monggo bersepakat dengan sebelahnya untuk melihat letak wilayah dari masing-masing desa ya. Ini sudah kita bawakan. Ini hasil dari lapangan ya. Ini yang ada hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita tampilin adalah peta dusun ya. Dari satu desa ini ada berapa dusun? Kita bisa lihat di sini ada 2 dusun, yaitu dusun pertama, dusun kedua. Kemudian berikutnya kita tampilkan gerumbulnya. Maka kelihatan di sini satu desa terkait informasinya adalah ada 4 dusun.
yaitu 4 gerumbul, yaitu gerumbul Karangturen, gerumbul Karangkedawung, gerumbul Ketanggung, dan gerumbul Kaliwadas. Berikutnya adalah terkait kita aktifkan peta informasi bloknya, maka ditampilkan di sebuah layar kanan ini. Kita bisa tahu di sini desa ada punya 18 blok. Kemudian berikutnya kita nonaktifkan blok, kita aktifkan RT RW. Nah, ditampilkan dari peta kita di sini, kita kasih option ya, custom. Informasinya dibedakan antara RW ini dengan kode dari warna ya. Kode warna di sini ada warna hijau ya. Kemudian warna ungu, ada warna ungu sedikit cerah, ada warna hijau sedikit biru. Intinya ini beda-beda ya. Ini bisa kita lihat sampel di sini adalah RT dari, kita klik di sini RT 32. Nah, ini kita klik di sini, kita klik ini. Nah, ini RT 32. Ini RT 31. Ini RT 12, ini RT 61, ini RT 51. Inilah informasi peta RT ya. Kemudian berikutnya kita aktifkan peta persil. Ini peta persilnya kelihatan di sini ya. Masing-masing persil ini bisa kelihatan informasinya. Persil S48, S68, S39. Inilah informasi persil terkait dari kategori kebutuhan untuk apa sebuah tanah dulu. Ini peta persil biasanya dibikin tahun kemerdekaan dulu, yaitu dibikin menjadi kategori sebuah tanah difungsikan untuk apa gitu ya, sawah, darat, atau untuk perkampungan seperti itu. Kalau kampung biasanya KP, kalau darat biasanya tegalan, kalau sawah biasanya S ya, untuk sawah. Berikutnya kita aktifkan peta jalan. Ini jalannya di mana saja, sungainya atau kali atau aliran air intinya ya. Ini bisa dilihat, inilah yang ada. Kemudian berikutnya yang bisa kita lihat lagi adalah informasi jalan. Jalannya mana saja? Ini jalan provinsi, contoh yang besar ini ya. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah jalan gang. Kemudian berikutnya lagi informasi terkait yang ada adalah peta detail bidang tanah. Ini bidang tanahnya ada 97, tahun 98, 18, 19, dan banyak. Dan yang kita ambil di sini adalah informasi terkait yang kita aktifkan beberapa sampel adalah tahun sampai tahun 2019 ya. Kemudian ini kita aktifkan, contoh kita aktifkan SPPT terkait bidang tanah, terkait informasi SPPT 2019 ya. Ini bisa ditampilin di sini, bisa dilihat informasinya. Kita bikin custom atau kita kasih opsi hanya ditampilin knob ya. Ini knob. Kemudian berikutnya bawahnya adalah namanya, berikutnya bawahnya adalah dari luas tanahnya. Luas tanahnya. Jadi ini bisa di custom, kita milih apa saja yang ada di database yang hendak kita tampilin di atas tanah ini bisa bebas ya. Ini hanya 3. Yang contoh berikutnya ini kita tarik, kita tempatkan kursor di 2018 ya. Nah, ini kita tampilin customnya adalah knobnya saja. Nah, ini contoh ya, contoh aja. Kemudian berikutnya kita aktifkan contoh adalah terkait dari informasi cek lokasi ya. Ini cek lokasi. Contoh di sini kita aktifkan lokasi-lokasi yang sudah kita potret ya, yang sudah kita foto. Jadi contoh kita cek hendak informasi peta foto dari ini, kita klik dulu sini. Ya, klik di sini. Nah, inilah cek lokasi ini terkait dari kita ingin melihat lokasi-lokasi yang sudah kita cek, kita foto, dan ini bisa terupload di sini. Nah, contoh di sini adalah kantor desanya ya. Ini kantor desa Karangkedawung, ini gambarnya, fotonya. Kemudian terlihat ini dokumen yang lain yang ada di desa. Contoh adalah terkait tadi terbitnya sertifikasi tanah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah batas desa ya. Nah, ini kita nonaktifkan. Ya, kita nonaktifkan, kita aktifkan batas desa. Ini batas desa, maka untuk menampilkan dari sebelahnya itu desa mana saja. Contoh ini desa Sokaraja Tengah, Kalikidang, Wiladati, dan sebagainya. Oke, langsung ke peta terkait dengan lapisan informasi bidang tanah. Yang di sini
kita bisa detail lengkap dari informasi tanah kita itu apa saja, yaitu ada di bidang tanah. Coba klik di 2018, maka kita ingin memahami dari sebuah bidang tanah, kita panggil sampel atau contoh adalah dari NOP-nya, NOP-nya. Kita panggil NOP-nya, kita tekan F3 di keyboard, kemudian akan ditampilin sebuah jendela aplikasi yang kita di sini disuguhkan sebuah form kosong, kita hendak memanggil dengan panggilan yang mana gitu ya. Contoh kita hendak memanggil panggilan dari PBB, terkait PBB, maka kita ambil di menu ini, di menu PBB. PBB P2P. Berarti nanti primary key atau kata kuncinya adalah terkait NOP PBB. Tatkala kita ingin NOP terkait nomor ya, nomor sertifikat, maka larinya di sini. Terkait sertifikasi tanah, terkait perubahan tanah, maka perubahan tanah tahun berapa atau pecah bidang atau apa itu, atau mutasi apa ya, ini di sini di perubahan. Kemudian terkait nomor persil berarti di sini, terkait nomor kakak tanah mungkin kakak tanah maaf kakak beberapa keluarga yang ada di sebuah tanah, di atas tanah atau di dalam nomor rumah tertentu, maka masuknya sini. Nah, contoh kita masuk ke PBB, kita memanggil data terkait PBB, maka masuk ke NOP PBB. Ini sampel, kita taruh kursor di NOP PBB, maka kita ketik di sini nomor PBB, kita kemudian zoom in ya, kemudian di sini namanya zoom to fitur ya, kita zoom. Nah, maka otomatis akan diberikan koordinat dari tanah yang dimaksud. Maka di sini ditampilin ya nomor NOP-nya, NOP-nya. Lebih detailnya kita flash atau kita kasih sorot merah ya. Di sini ini ada sorot merah. Nah, maka jelas sekali di sini ditampilin inilah nomor yang dimaksud, seperti itu. Lebih detail kita aktifkan dari bidang tanah ini adalah informasinya. Maka kita klik I di sini di toolbar. Kemudian jangan lupa ini pastikan di sini. Kemudian kita klik bidang tanahnya, maka otomatis akan ditampilin dari informasi bidang tanahnya. Maka akan kelihatan di sini sebuah jendela yang sangat informatif ya. Di sini diklasifikasikan sesuai dengan kepentingan tanahnya atau kepentingan tertentu lah intinya ya. Di sini terkait ada 1 2 3 4 5 menu kepentingan informasi tanah. Pertama adalah terkait PBB, maka di sini terkait sertifikasi tanah adalah di sini, terkait perubahan tanah di sini, terkait persil ini, terkait data kakak atau keluarga atau penghuni sebuah tanah di sini. Kembali ke PBB P2P atau terkait pajak tanah PBB, maka kita akan memahami di sini sebuah data informasinya lengkap, yaitu yang pertama NOP ringkas adalah 25. Ini adalah NOP ringkas dari NOP PBB ini ya. Ini nomor ujungnya NOP 5. Yang ini ada di blok 13. Atas nama siapa? Atas nama HM Metro Sudirjo. Kemudian alamatnya ada di Karangduren RT 5 RW 2. Luas tanahnya adalah 1288 ya. Kemudian luas bangunannya bisa kita lihat di sini ada bangunan ya. Oke. Kemudian dilihat adalah 105. PBB-nya berapa? Adalah 199.909. Nah, nilai CNT-nya, kode CNT-nya adalah ini, NIR-nya adalah ini, 27.000 ya. Kemudian berikutnya terkait informasi sertifikasi tanah adalah kanannya. Maka di sini kita bisa melihat NIB atau nomor induk buminya, yaitu terkait nomor sertifikasi tanah adalah ada 5 digit di sini, kita tampilin 5 digit 00442. Kemudian luas NIB-nya, luas terkait sertifikatnya adalah 860. Kalau tadi di SPPT adalah 1288, ini terkait sertifikatnya. Ini lebih luas tentunya karena ini adalah tanah globalnya ya. Yang kemudian disertifikasi baru 860 meter persegi. Nomor terbitnya tahun 98, nomor 7 ini PA garing Romawi 9. Tanggal terbit diberikan ke desa tanggal 9 bulan 12 tahun 98.
Ini terkait informasi sertifikasi tanah. Berikutnya terkait menu perubahan tanah. Seandainya ini ada perubahan, maka di sini ada informasi dalam tahun berjalan dikawal, maka informasi mungkin ini mutasi pecah bidang atau gabung bidang ada tampilan di sini. Mungkin contoh pecah bidang terkait adalah tanggal berapa, jenis mutasinya mungkin bagi waris atau jual beli dan sebagainya, NOP asal dari siapa, kemudian nama asal dari siapa, luas berapa dan sebagainya. Kemudian persilnya adalah di menu yang ini, persil ya. Kita jelaskan terkait menu persil ini adalah kepentingan terkait informasi sebuah tanah dulu itu adalah punya nomor persil atau nama persil ya. Nomor urut persilnya nomor urut 14 ya. Kalau hari ini mungkin nomor urut NOP gitu ya. Kemudian NM persil ini adalah nama persil ya, nama persil 30, lengkapnya adalah di sini nih. N persil, nama persil 30D 1 gitu ya. Berarti ini adalah nomor persil 30 berupa darat 1 gitu ya. Kemudian NC persil ini adalah terkait nomor persilnya. Nomor persilnya adalah 161. Kemudian berikutnya adalah nama 1, nama 2, nama 1 adalah terkait nama lengkap biasanya Marto Sudirjo. Kemudian nama kedua ini adalah nama panggilan yaitu Dirjo. Kemudian dia alamat ada di Persil Kedawung ya. Kemudian berikutnya adalah data KK adalah terkait dari informasi terkait nomor KK dan atribut atau informasi variabel yang lain yang terkait ada dalam sebuah KK. Ini bisa masuk semua informasinya, tinggal kita menghendaki atau tidak. Jadi di sini nanti ada nomor KK, nomor NIK, termasuk ada berapa NIK kelihatan semua, namanya siapa saja, statusnya apa, tanggal lahirnya berapa, agamanya apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, semuanya bisa tercover di sini. Kembalinya adalah kembali kepada keinginan dari sebuah desa untuk mengkawal datanya. Oke, ini sudah saya jelaskan semua 1, 2, 3, 4, 5 menu klasifikasi tanah ini dari tanah kita. Kemudian yang paling bawah ini adalah informasi dari RT RW yang ada dari tanah tersebut, yaitu ada di RT 5 RW 2, gerumbulnya adalah Ketanggung, dusunnya dusun 2. Keterangan yang lain adalah keterangan NIB adalah nomornya 442 dari NOP 58 dan 25. Nah, jadi tadi kita udah paham bersama ya. Ini gambar visual datanya yang kita klik langsung menuju satu bidang ini. Informasi terkait ini RT RW dan Ketanggung ini gerumbulnya ini bisa ini kita aktifkan di sini. Contoh ini RT RW-nya kita aktifkan ya. Maka di sini kelihatan ya. Tadi dari visual pun kelihatan ini nomor 25 ada di blok 13, kemudian ada di RT 5 RW 2. Seperti itu yang dapat kita sampaikan terkait dari contoh mengambil informasi terkait dari database peta bidang tanah yang ada di desa yang sudah kita bentuk bersama-sama desa. Demikian, semoga informasi yang simpel ini bisa memahami secara global apa yang dapat kita lakukan ke depannya terkait data kelola untuk kemandirian desa terkait kewilayahan peta bidang tanah dan informasi pengelolaan database-nya. Demikian, semoga membantu desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.